Saya Pastor Romi Matulesi senang menyambut kehadiran saudara dan bersama dengan seluruh tim yang di tempat ini kami berterima kasih dan saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan setiap kita. Nah saudara kasih Tuhan, Gereja Zion Church of Christ kita memiliki tema di sepanjang tahun ini bahwa kita berbicara mengenai knowing God. Artinya kita menjadi Kristen bukan karena sekedar karena kita punya ornamen-ornamen Kristen, karena kita pegang Alkitab. Tapi kita belajar tentang yang namanya knowing God. Artinya belajar mendalami Tuhan dengan pengalaman. Sebab kalau kita cuma terima sebuah informasi, saya takut banyak orang berpikir bahwa menjadi Kristen itu kaya akan informasi. Tapi menjadi Kristen bukan sekedar knowing, bukan sekedar tahu, tetapi mengalami Tuhan. Karena kata knowing di dalam Alkitab itu disebut dengan ginosko, mengenal melalui pengalaman, like husband and wife. Bagaimana seorang istri bisa mengenali suaminya, bagaimana sebaliknya adalah ketika mereka berjalan bersama-sama. Saya berdoa buat saudara bahwa di 2025 ini, situasi apapun yang terjadi membuat kita selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal bahwa Tuhan kita tidak pernah punya rancangan yang jahat atas kita. Walaupun situasi kita tidak mudah, walaupun mungkin tantangan kita lumayan, tapi kita sekarang paham bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin maaf nih situasi Anda hari ini kurang baik atau tidak baik-baik saja. Tapi ingat ayat ini, Tuhan tetap pegang kunci jawabannya. Amin. Dan Tuhan akan bisa rubah itu semua jadi kebaikan. Masih ingat peristiwa Yusuf yang dirancangkan jahat oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, kalian boleh punya rencana yang jahat. Tapi rencana jahat kalian dirubah Tuhan menjadi rencana kebaikan. Jadi percayalah Tuhan tetap punya rencana yang dahsyat. Dan saya mau ingatkan sebelum saya masuk khotbah saya, Tuhan belum selesai dengan saudara. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan belum selesai dengan saya. Yang keras, 3, 2, 1. Sekarang lihat kanan kirinya bilang, Tuhan belum selesai dengan kamu. Amin. Good. Nah, tema kita di bulan ini bicara mengenai renew mind. Balik lagi, saya belum masuk tema saya. Renew mind, transform life. Artinya perubahan hidup Anda akan terjadi kalau saudara mau bekerja sama untuk pikiran Anda diubahkan. Sebab selama pikiran kita tidak dirubah, maka hidup kita gitu-gitu lagi. Balik lagi. Oke, saya kasih contoh begini. Ada orang suka kebiasaannya menunda-nunda terus. Terus dia pengen berubah. Saya komitmen besok, saya gak mau menunda-nunda lagi. Bro, saya mau berubah. Udah diomelin soal dia. Akhirnya dia gak mau menunda lagi. Seminggu bener, tapi masuk berikutnya lagi, balik lagi saudara. Kenapa? Karena mindsetnya belum diganti. Cara berpikirnya belum berubah. Itu yang disebut dengan renew mind. Konsep berpikirnya, paradigmanya, itu mesti dibenahi dulu, diganti. Nah, karena paradigma itu seperti gravitasi. Anda boleh pegang benda apapun, Anda lempar setinggi-tingginya ke langit. Oke, percayalah. Itu benda yang Anda lempar, dia akan apa? Jatuh lagi ke bumi. Because hukum gravitasi itu menarik sebuah benda yang ada di atasnya. Itu hukum gravitasi. Nah kebiasaan kita itu seperti gravitasi. Balik lagi ke situ. Nah ini yang mesti diganti dulu adalah apa? Kebiasaannya. Dan memang untuk merubah kebiasaan itu saudara, itu butuh effort. Saudara pernah nonton itu enggak? Apollo 11. Atau sebuah roket yang ingin lepas landas. Terbang ke luar angkasa. Kira-kira pada waktu roket itu nyala, dia punya roket yang nyala pertama itu apinya pelan, atau gede banget. Huge, gede banget kan. Api harus besar. Tahu gak kenapa? Apinya harus gede. Karena untuk melepas dari hukum gravitasi, dia mesti effortnya besar saudara, apinya. Tapi begitu roketnya udah sampai di ketinggian yang udah gravitasinya tidak bisa menarik lagi, apinya gak perlu gede lagi, makanya tabungnya kelepas. Mereka cukup pakai roket kecil aja, udah bisa bergerak ke dimensi yang baru. Sama saudara, untuk merubah kebiasaan kita, itu mesti effortnya kencang saudara. Kenapa? Karena itu gravitasi saudara. Agar Anda gak balik-balik lagi ke situ, agar Anda masuk ke dimensi yang baru, Anda mesti berjuang keras. Artinya apa? Disinilah hidup kita. Untuk mau berserah total sama Tuhan. Untuk mau sama Tuhan itu butuh keinginan yang kuat saudara. Makanya, kalau saya kasih gambar saudara, misalkan ini lingkaran tengah ini saya lupa kasih gambarnya. Itu kebiasaan.
Kebiasaan itu kalau mau berubah butuh 3 elemen. Yang pertama pengetahuan, sama-sama katakan pengetahuan. Yang kedua keterampilan, katakan lagi keterampilan. Dan yang ketiga adalah keinginan. Maksudnya begini, sifat menunda-nunda itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Berarti kita semua tahu ya, sifat menunda-nunda itu tidak, itu yang disebut tadi elemen pertama. Anda sudah tahu, itu pengetahuan. Yang kedua, gimana caranya agar kita tidak menunda-nunda? Saudara bisa nggak kira-kira melakukannya? Pilih yang prioritas di atas yang penting. Semua penting, tapi pilih yang prioritas. Kerjakan yang penting hari ini, satu hari satu kali, satu hari selesai semuanya, semua gitu. Berarti kita sebenarnya bisa melakukan atau tidak? Untuk bebas dari menunda-nunda. Bisa, itu disebut dengan keterampilan, how to. Jadi yang pertama tadi pengetahuannya sudah tahu, menunda-nunda itu tidak baik. Yang kedua keterampilannya saudara punya, berarti saudara bisa sebenarnya melakukan. Tapi yang satu lagi nih saudara, keinginan. Mau nggak? Itu dia. Harus ada 3 elemen ini. Tahu, terus yang kedua adalah how to-nya, keterampilan. Yang ketiga adalah keinginannya, will-nya. Mau nggak? Nah kalau walaupun udah tahu, ya kan itu nggak bagus menunda-nunda. Yang kedua, saya ngerti caranya, udah siapin nih langkah-langkahnya. Tapi kalau nggak pernah ingin ya akan balik lagi ke situ lagi. Saya berdoa buat saudara, hari ini dengar firman Tuhan ini, Anda berubah. Karena Anda percaya begini saudara, Tuhan tetap bekerja buat saudara sampai hari ini. Tuhan ingin membebaskan Anda dari segala belenggu. Amin. Nah judul hari ini, Jesus, ya, otoritas yang membebaskan. Dia berotoritas. Yesus punya otoritas yang luar biasa yang bisa membebaskan kita. Kita lihat dari Markus. Injil ada 3, Matius, Markus, Lukas. Injil yang sinoptik maksud saya, yang mirip-mirip. Yohanes juga Injil, hanya isiannya tidak sama dengan Injil sinoptik. Kalau saudara baca kitab Markus, di sana perbuatan mujizat semua saudara. Yesus buat ini, Yesus buat ini. Tidak panjang penjelasan tentang jalan-jalan kemana segala macam. Di situ lebih menjelaskan tentang apa yang dibuat oleh Yesus, praktik. Semuanya tentang praktek-praktek kuasa di situ, di Markus. Markus 1 ayat 21 saya bacakan. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret, kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Silent, diam, get out from him," keluarlah daripadanya. And then roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang besar, suara nyaring, roh jahat itu keluar daripada orang tersebut. Orang-orang yang hadir di sana takjub semua, sehingga mereka memperbincangkan. Yesus ayat 27 ini jadi viral saudara. Masuk YouTube, masuk TikTok. Jadi viral Yesus, dan kata orang-orang, apa ini? Suatu ajaran baru. Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Ayat 28. Lalu tersebarlah, nah viral kan, dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Kalau dulu udah ada TikTok saudara, itu langsung nyebar seluruh dunia. Kalau dulu udah ada YouTube, pasti banyak YouTuber yang diuntungkan saat itu dengan memposting kegiatan Yesus. Kalau di zaman itu sudah ada medianya. Anda pernah ketemu dengan tas atau pintu yang ada gemboknya seperti ini? Yang Anda nggak tahu kombinasinya seperti apa. Ada 4 kombinasi, 2 kombinasinya susah saudara. Atau 3, apalagi ini 4 saudara. Anda berusaha untuk buka dengan segenap kekuatan Anda. Kira-kira hasilnya apa? Seperti gambar di sebelah ini. Stres, gimana bukanya? Anda nggak nemu. Bahkan Anda punya tab kalau salah pencet kode password sampai berapa kali itu? Mungkin 3 kali atau 5 kali, langsung dia nunggu 1 menit baru bisa buka lagi. Anda coba lagi 1 menit, begitu lagi, lama-lama dia ngelok seharian saudara. Ya kan? Kita stres bukanya. Dan sampai akhirnya ketika pemiliknya datang dan dia tahu kombinasinya, gampang aja bukanya. Langsung cepat kebuka. Kan ini sama saudara, gitu juga dengan kehidupan kita manusia. Mirip-mirip. Kita seperti terkunci, kita seringkali seperti gembok ini. Terkunci oleh rasa takut. Kita gampang ketakutan. Kita cemas terus. Itu terkunci namanya. Kita terkunci dengan rasa malu. Malu bikin ini. Malu gak berani bikin gitu. Itu terkunci juga tuh. Terkunci oleh apa lagi? Gampang marah. Gampang tersinggung.
Ada luka batin, dia terkunci oleh luka batin. Oke. Terkunci apa lagi? Oleh belenggu-belenggu yang lain, saudara. Ya kan? Lihat apapun yang gelap takut. Takut setan. Ya kan? Semua orang dibilang setan. Ada orang begitu kan. Sebentar dia, oh Tuhan. Sebentar dia setan, ngana gitu, saudara. Orang Manado itu luar biasa. Sebentar dia panggil, oh Tuhan. Kalau dia marah, oh setan, ngana gitu, saudara. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kita terbelenggu dengan hal-hal yang kita nggak bisa lepas. Tapi hari ini ada kabar baik. Firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa ada pribadi yang memiliki otoritas, yang tahu bagaimana membuka semua belenggu tadi. Yang tahu nomornya bagaimana melepaskan kunci ini untuk terlepas. Satu-satunya pribadi yang punya janji jawaban adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Hari ini kabar baik buat semua yang hadir. Yesus itu pribadi yang berotoritas. Dia mampu membebaskan belenggu, apa saja belenggu yang ada pada saudara. Saudara punya trauma masa kecil? Trauma masa lalu, ketakutan ini itu dan lain sebagainya. Hari ini dengar baik, Yesus bisa melepaskan semua belenggu tersebut. Katakan amin. Yang pertama, saudara lihat baik-baik, Yesus itu berotoritas dalam pengajarannya. Dari teks Markus pada pasal 1. Kita bisa melihat di situ dari ayat 21-nya. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat. Coba kita lihat ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Lihat baik-baik di sini. Cara Yesus mengajar beda sama cara orang ahli Taurat yang mengajar. Kalau ahli Taurat, saudara, dia mengulang-ulang hukum. Gak boleh buat ini, harus begini. Gak boleh jamah ini, harus jamah itu. Dulu saya pikir hidup kudus itu artinya, saudara, saya gak boleh menyentuh minuman beralkohol. Saya nggak boleh duduk dengan orang yang merokok. Saya nggak boleh ngobrol dengan orang yang tidak hidupnya di dalam kebenaran. Nanti katanya akan terjadi transfer gitu, saudara. Ya kan? Padahal yang saya tahu ternyata transfer itu adanya di bank, saudara ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita seringkali kebingungan. Jadi kita ketakutan sendiri. Saya kalau ngobrol sama orang orang yang belum percaya Tuhan, nanti ke transfer nggak ya? Saya jadi nggak layak di hadapan Tuhan. Di sini bedanya, Yesus mengajar bukan dengan hukum yang memberikan ketakutan, tapi Yesus mengajar dari hati Bapa yang penuh dengan kuasa. Yesus tidak pernah menakut-nakuti Anda, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di hadapan Anda. Yesus tidak datang untuk menghakimi Anda. Saya kalau ketemu dengan orang yang punya masalah, terus dia cerita masalahnya dia. Kenapa orang senang ngobrol sama saya? Karena saya tidak menghakimi kesalahan dia. Karena buat saya, semua orang yang berbuat salah, gak usah dikasih tahu salahnya, karena dia sudah tahu di mana salahnya. Betul apa betul? Betul nggak? Ngapain lagi saya harus kasih tahu kesalahan dia? Yang perlu saya kasih tahu adalah jalan yang benar lewat mana, itu dia. Jadi orang akhirnya trust ketika ngomong sama saya, tidak terhakimi. Dia bisa ceritain, curhatin semua ceritanya dia. Karena saya tidak tanya tentang kesalahannya. Yang saya kasih tahu adalah jalan kebenarannya. Masalah salah semua orang pasti bisa buat salah, betul nggak sih? Walaupun Anda sudah saya kasih tahu jalan yang benar, walaupun sudah ditumpang tangan di gereja, walaupun sudah dibaptis Islam, walaupun sudah ikut di dalam pelayanan, walaupun dia setiap hari katanya panggil nama Tuhan Yesus, masih bisa buat salah nggak? That's human, itulah manusia. Kita bisa buat salah. Istri Anda, suami Anda, masih bisa buat salah nggak? Halo? Bisa lah. Dan saya mau kasih tahu buat pasangan suami istri di tempat ini, hai para istri, bukan tugas suamimu untuk membahagiakanmu. Hai para suami, bukan tugas istri untuk membahagiakanmu. No. Anda menikah bukan tugasnya untuk membahagiakan pasangan. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pasangan. Tapi kebahagiaan itu ditentukan oleh diri saya sendiri. Saya menentukan apakah saya berbahagia menikah dengan kamu atau tidak, itu urusan saya, bukan urusan pasangan saya. Tapi berapa banyak orang menikah, kenapa kamu menikah? Agar dia bisa bahagiain saya. Berarti itu hidupnya dependence. Makanya banyak orang gak bisa bergerak maju, kenapa? Karena dia masih ada di batas bawah, dependence, bergantung terus. Saudara ingat baik, pada waktu Anda lahir, hidup kita bergantung sama orang tua kita, betul? Anak bayi itu bergantung sama orang tuanya. Kalau enggak bergantung sama orang tuanya, dalam hitungan jam, matilah dia. Tapi berjalannya waktu, anak bayi itu mulai belajar untuk masuk ke level berikutnya, mandiri. Dia tuh nggak disuapin lagi, mulai belajar apa? Makan sendiri, betul?
Sampai akhirnya dia bisa berdiri, nggak perlu ditenteng lagi. Pada akhirnya dewasa dia bisa cari uang sendiri, itu disebut dengan mandiri. Kehidupan orang itu dari dependence berubah jadi mandiri. Oke, itu level yang berikutnya. Setelah mandiri, baru kita masuk ke dalam keterhubungan saling ketergantungan. Saling ketergantungan artinya begini, itulah menikah suami dengan istri. Istri punya kapasitasnya, suami punya kapasitasnya. Misalkan istri bisa memimpin 1.000 orang, satu orang, istri bisa memimpin 1.000 orang, satu orang suami bisa memimpin 1.000 orang. Nih, saling ketergantungan begitu berdua digabung, mereka bisa mimpin bukan 2.000, tapi 10.000 orang. Nah itu dia. Kekristenan itu belajar untuk apa? Bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita. Saya pernah ngajar sama saudara, bagaimana kita melihat dengan gambaran yang lebih besar. Kalau kita melihat dari sisi kita sendiri, sempitlah kita melihatnya. Tapi kalau kita belajar terbuka dengan orang-orang sekitar kita, maka kita bisa melihat sebuah gambaran menjadi gambaran yang lebih luas. Yesus tidak datang untuk menyempitkan pikiran saudara. Tapi Yesus mengajar saudara agar pandangan Anda luas. Amen. Anda bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Artinya begini saudara yang kasih Tuhan. Dengar baik, kita bisa mengikuti seminar. Kita bisa membaca buku-buku motivasi. Bahkan kita bisa nonton di YouTube khotbah-khotbah dari orang-orang yang ternama. Tapi tidak pernah ada kata-kata yang sanggup bisa membebaskan atau memerdekakan kita. Kecuali firman Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa orang Kristen tidak bisa lepas dari ini. Alkitab, amin dulu nih. Inilah yang akan membebaskan saudara. Ketika saudara taruh konsep berpikir Anda dengan standar Bible, maka pikiran Anda akan merdeka. Anda tidak hidup lagi dalam kecemasan. Anda tidak hidup lagi dalam ketakutan. Semua belenggu akan dilepaskan atas hidup Anda. Dan ingat baik saudara, bahwa Yesus berotoritas dalam mengajar. Kenapa ada orang yang kalau nyanyi kayaknya bagus banget. Tapi begitu dia mimpin pujian, belum tentu dia cara ngomongnya bagus. Kenapa? Karena saudara, berwibawa otoritas dalam berbicara, itu perlu hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan. Seperti saya berdiri di hadapan saudara. Saudara mau mendengarkan saya, itu bukan karena saya piawai dalam beretorika di depan. Tapi itu karena urapan Tuhan yang bekerja di dalam saya, yang bisa membuat Anda terfokus untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Itu sebabnya kenapa kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti saudara bisa rasain, teman Anda yang gak pernah ketemu, begitu ngobrol dengan Anda, dia akan bilang begini, ini lu nih, gitu. Kok lu beda gitu. Cara bicara Anda beda, penekanan Anda beda. Itu bukan dibuat-buat. Itu nature, roh Tuhan membuat Anda bisa menyuarakan yang berbeda. Amin dulu nih. Ada sebuah cerita saudara. Ada seorang yang selalu mengalami kecemasan di dalam hidupnya. Dia sudah coba berbagai macam cara. Dia ikut meditasi, mengosongkan pikiran. Dia ketemu dengan psikolog. Dia wawancara. Dan ditanya segala macam. Ataupun mungkin sekarang di zaman sekarang kan kita suka dengar di Spotify musik-musik relaksasi. Ada gak sih musik-musik relaksasi? Yang kalau stres dengerin musik itu katanya lebih tenang dan lain sebagainya. Ya itu ternyata membantu cuma sedikit saja. Tapi dia tidak pernah berubah balik lagi ke situasi yang sama. Kecemasan. Sampai satu ketika dia baca ayat ini saudara. Matius 6 ayat 25. Dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu. Dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Begitu dia baca ayat ini saudara, Roh Kudus bersuara. Ini menariknya. Kenapa saya mengajarkan setiap jemaat, rajinlah baca Alkitab. Kenapa? Karena Roh Kudus akan pakai ayat yang sudah masuk di dalam diri saudara. Artinya begini saudara, Tuhan tidak bisa bersuara sama saudara kalau saudara tidak memasukkan suaranya. Sampai di sini mengerti? Saya ulangin ya, Tuhan tidak bisa bersuara di telinga atau di pikiran kita sampai kita memasukkan firman-Nya ke dalam diri kita. ATM yang Anda punya tidak bisa keluar duit kalau saudara tidak pernah memasukkan uang. Paham sampai di sini? Tuhan itu bersuara berdasarkan firman yang masuk di dalam diri kita. Nah ketika orang itu baca ayat ini, suara Roh Kudus berkata, aku yang memegang hidupmu. Kita stres karena kita melihat saldo kita di bank. Kita tertekan, begitu kita ngelihat berapa omset perusahaan kita bulan ini. Kita stres, melihat regulasi pemerintah, aturan ini, aturan itu. Bahkan saudara yang mulai hitung pajak Anda berapa, Anda mulai stres dengan peraturan Cortex yang terbaru.
Kalau nama istri, nggak satu, NPWP sama suami, wah nanti kekejar begini, begitu. Berapa yang masuk sama berapa yang keluar dari sistem korteks itu ketahuan saudara. Jadi uang saudara yang tersimpan di bank berapa, yang kepake keluar berapa. Kalau sampai nggak balance itu bisa ditanyain saudara, itu bisa diselidikin dan lain sebagainya. Begitu banyak kecemasan. Tapi setiap kali saudara cemas, coba saudara ambil ayat ini, saudara baca. Nanti Tuhan akan berbicara buat saudara, aku yang pegang kehidupanmu. Artinya bukan informasi yang bisa membebaskan kita, tetapi otoritas Yesus di dalam firman ini yang bisa membebaskan Anda. Itu sebabnya jangan biarkan firman Tuhan cuma jadi sekedar informasi yang kita catat. Tapi biarkan firman Tuhan menjadi jaminan yang Anda dan saya percayai. Begitu Anda ambil firman Tuhan sebagai standar yang saudara percaya, bukan apa yang kata dunia percayai, maka hidup Anda akan berkemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu berotoritas atas kuasa kegelapan. Dalam ayat 23 sampai dengan ayat 27, mari kita lihat di sana. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ini menarik. Ternyata di dalam gereja nggak semuanya murni orang Kristen benar. Ternyata ada orang yang kerasukan setan di gereja. Coba cek kiri kanan saudara. Haleluya. Ya kan? Jadi saudara di dalam gereja pun ada orang yang bisa kerasukan roh jahat. Saya pernah lagi khotbah saudara. Tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat berdiri di situ. Manifestasi. Dan lain sebagainya. Saya bisa ketemu dengan orang seperti itu saudara. Berkali-kali saya menjumpainya. Bahkan ayat ini berkata orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami hai Yesus? Orang Nazaret, dia sebut nama Yesus. Berarti setannya detail. Engkau datang hendak membinasakan kami, dia ketakutan kata setannya. Aku tahu, ini dia. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Setan kenal. Sama-sama katakan setan kenal. Ya kan? Terus dikatakan lagi. Tapi Yesus menghardik kata gini, silent, keluar daripada dia. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring dia keluar daripadanya. Yang hadir semuanya takjub sehingga mereka memperbincangkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang menarik adalah iblis tahu. Aku tahu siapa engkau ayat 24. Suatu hari saudara, anak-anak di Tanjung Priuk, anak muda, lagi ngurapin satu orang perempuan yang kerasukan roh jahat. Setiap jam 6 sore kumat. Mamanya minta tolong, anak-anak muda tolong dong yang Kristen. Datang untuk doakan, kelilingin, nyanyi segala macam. Terus tupang tangan, didoa, ditengking dalam nama Yesus. Beberapa anak muda yang Kristen yang lain juga turut membantu dan ada yang baru datang terus ikut berdoa juga. Terus ikut-ikutan nengking juga dalam nama Yesus. Keluar setan gitu. Tahu gak saudara? Perempuannya berdiri sambil gini. Hei, lu ngusir-ngusir gua aja ada di dalam lu gitu kata setan. Gua tahu lu bikin apa tadi. Dari kemarin, lu hidup lu begini. Dibacain semua tuh. Itu yang tadinya dia numpang tangan, nengking langsung mundur ke pintu, dia pergi. Jadi bukan setan yang keluar, dia yang keluar saudara. Setan tahu siapa kita, setan kenal. Setan juga kenal Yesus. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara. Jadi Kristen, jangan cuma jadi Kristen yang cuma kenal Yesus. Halo? Karena setan kenal Yesus, tapi setan tidak pernah tunduk dan beriman kepada Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen, cuma sekedar kenal Yesus, berarti dirinya sama dengan siapa? Hah? Bukan saya yang ngomong ya, saudara yang ngomong. Saudara harus pahami. Jadi Kristen bukan jangan hanya kenal. Tapi tunduklah sama Yesus, berimanlah sama Yesus. Karena pengetahuan teologis itu tidak menyelamatkan. Saya tidak katakan Anda nggak perlu sekolah. Saya ini sekolah saudara. STH saya sudah selesai, masuk ke MTH. Saya sudah selesai MTH saya. Tapi saya tidak pernah pajang MTH saya di depan, di nama saya di belakang. Karena buat saya MTH itu atau label itu adalah sebagai referensi bagi diri saya sendiri. Bahwa saya harus berhati-hati dalam berkhotbah, menyiapkan konten, menyiapkan materi dan lain sebagainya. Saya harus memberikan perhatian penuh untuk apa yang saya akan sampaikan kepada jemaat yang saya pimpin. Bukan sebagai referensi agar saudara lihat, oh pendetanya MTH, pinter nih, bolehlah kita dengerin, dia label, ada sekolahannya. Banyak kali orang berpikir kalau sudah sekolah, pasti hebat, pasti rohani, pasti dia masuk surga lah, karena labelnya banyak, ya kan. Sampai akhirnya, wah profesor, doktor, karburator, kotor, bocor-bocor gitu saudara. Saking panjangnya kan bahaya itu saudara, setiap orang yang cuma mengandalkan label. Tidak salah sekolah, bagus malah.
Bahkan siapapun yang berdiri di depan, saya menyarankan untuk sekolah teologi, agar standar berpikirnya jadinya standar yang matang gitu saudara, untuk dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menyelamatkan bukan sekedar pengetahuan, tapi yang menyelamatkan adalah pada saat kita berserah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika roh jahat ketemu dengan Yesus, Yesus gak banyak ngomong tuh. Yesus cuma bilang diam dan keluarlah. Dan kuasa gelap itu apa? Gak berkutik. Makanya kalau orang Batak ngusir setan itu, ya kan, beda sama orang Jawa ngusir setan. Kalau orang Batak ngomong, setan, di dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar. Gitu. Langsung dia, shoo, setan keluar. Tapi kalau orang Jawa berdoa, yo, jurik, metu ae, setannya langsung, moh, gitu kan. Seringkali itu yang terjadi gitu. Orang Batak tegas gitu. Setiap saya adalah, ayo sama setan jangan tendeng aling-aling gitu. Saya kalau ketemu orang yang rojat, kerasukan rojat, langsung dalam nama Yesus, hanya keluar. Nah, semua kuasa itu diberikan buat semua orang, termasuk semua yang di tempat ini. Jadi kalau ada karyawan saudara, tiba-tiba apa tuh? Kesurupan gitu ya, kerasukan. Jangan takut, ambil minyak, saudara praktekin. Tapi saya takut dituduh Pak, enggak, kuasa Tuhan ada di dalam kamu. Kamu berkuasa, kamu hidup benar, kamu punya penundukan sama Yesus. Usir setan dalam nama Yesus. Amin. Di situ saatnya praktekin. Habis dari situ nama Anda akan viral. Ini bisa ngusir setan loh, luar biasa. Anda mesti praktekin itu. Saya berdoa sesekali saudara ketemu dengan situasi ini. Amin dulu nih. Jadi saudara bisa ngusir setan. Saya juga gak pernah punya keinginan saudara ngusir-ngusir setan. Buat saya gak aman. Saya pikir saya mimpin pujian udah cukup lah. Tuhan bawa saya jadi pembicara. Ya udahlah cukup jadi pembicara. Tuhan bawa saya ketemu sama roh pantai selatan, Nyi Roh Kidul. Bayangin setan Nyi Roh Kidul sampai jatuh cinta sama saya saudara. Dimanifestasi maksud di dalam diri orang. Dia nunjukin dirinya bahwa dia jatuh cinta sama saya. Saya gak mana mau jatuh cinta sama dia gitu saudara. Saya usir, saya patahkan kuasa. Dan berkali-kali saya ketemu dengan kuasa kegelapan. Makanya setiap kali ada orang yang manifestasinya Nyi Roh Kidul, begitu ada saya di situ, saya gak kenal sama orang ini. Tapi saya dibawa orang untuk ketemu dan mendoakan dia. Setannya bilang, si Romi lagi, gitu ngomongnya. Dia lagi datang katanya, kamu bikin susah saya, kata dia begitu. Dan saya buktikan berkali-kali bagaimana kuasa Tuhan bekerja pada saat saya berdoa di dalam nama Yesus. Jadi saudara, Anda gak perlu banyak sebutan, apapun itu roh jahatnya. Saya cuma mau kasih tahu buat saudara, cukup sebutkan di dalam nama Yesus. Satu nama, satu kata, dia keluar. Masih ingat gak peristiwa perwira Romawi dalam Matius 8 ayat 5-13 yang hambanya sedang sakit di rumah? Dia bilang kan, Yesus hambanya saya sedang sakit di rumah. Yesus bilang, let's go, saya mau ke rumah kamu. Tapi si perwira bilang apa? No, kamu gak perlu repot-repot. Cukup sebutkan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit di rumah pasti sembuh. Lihat ya, sepatah kata. Ini perwira percaya banget nama Yesus. Dan di situ Yesus kagum sama dia. Dan hambanya yang sakit di rumah langsung disembuhkan. Saudara gak perlu bawa saya. Pendeta Romi, mesti ke rumah nih, tumbang tangan segala macam. Cukup Anda sebutkan aja di dalam nama Yesus, yang sakit pasti sembuh. Amin dulu nih. Berarti kuasa itu bukan cuma milik pendeta. Pribadi, maksudnya premium nih, cuma pendeta atau pelayan Tuhan. Enggak, semua orang yang percaya Yesus, termasuk yang ada di tempat ini. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam mulutnya? Amin. Yang percaya ada kuasa di dalam tangannya? Amin. Semua yang di tempat ini Anda diberi kuasa, otoritas yang sama seperti Yesus. Makanya saudara, ketika Anda melihat salib saudara, sekarang Anda bisa melihat apa? Kuasa iblis sudah dihancurkan. Saudara punya kalung salib? Punya salib di rumah? Ya, salib itu bukan kita buat tunjukin sama orang. Bukan sekedar karena tato kita salib. Ya kan? Atau anting kita salib. Atau mungkin kalung kita salib, enggak salah saudara pakai ornamen Kristen di tubuh Anda seperti anting dan kalung. Tapi yang saya mau katakan, salib itu memberi petunjuk buat Anda dan saya. Bahwasanya apa? Bahwa kuasa iblis sudah dirontokkan sempurna oleh kuasa Tuhan. Seperti perkataan Paulus dalam Kolose pada pasal yang kedua ayat 15. Ia telah
melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara kalau baca ayat ini mungkin biasa ya, tapi saya kasih gambaran kenapa Paulus bikin teks ayat ini. Kalau tentara Romawi pergi perang untuk menaklukkan musuh yang menantang Roma, maka setiap kali mereka sudah menang perang, raja yang menantang itu ditangkap saudara, dibawa pulang, terus begitu sebelum memasuki kota, seluruh rakyat berbaris saudara, di sisi kiri sama di sisi kanan sini. Nah tentara yang pulang itu disambut sebagai pahlawan di tengah-tengah. Nah begitu mereka pulang, mereka bawa raja yang menantang yang sudah dikalahkan, nggak pakai mahkota lagi, baju kejayaannya dicopotin, terus mungkin pakai celana dalam aja, terus diketawain suruh jalan sambil dipukul, sambil ditendang gitu saudara. Dan seluruh rakyat yang ngelihat semuanya bersorak-sorai, weh kita menang, oh ini raja yang sudah dikalahkan, dipermalukan sampai sebegitunya. Teks ayat ini model seperti itu, agar jadi pandangan buat Anda dan saya, bahwa iblis yang ditakutin, yang bisa nyontet, yang bisa guna-guna, yang bisa bikin orang sakit, yang bisa bikin orang miskin, yang bisa bikin segala sesuatunya. Dengar baik, ketika engkau melihat salib, dia sudah dilucuti. Percaya katakan amin. Jadi Anda nggak harus takut lagi. Harusnya setan yang takut sama saudara. Bukan karena wajah Anda lebih seram dari setan. Tapi karena kuasa Tuhan hidup di dalam kehidupan Anda. Jadi otoritas Yesus bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi juga terjadi hari ini buat Anda yang datang ke tempat ini. Jadi salib bukan sekedar ornamen hiasan, tapi salib adalah petunjuk bahwa Anda diberi kuasa menang atas setan. Jadi jangan takut lagi kalau ketemu tempat gelap. Saya sering ikut pencinta alam saudara, naik gunung, masuk hutan. Kalau maaf nih, mau buang air kecil, dulu mungkin orang pikir setiap kali mau buang air kecil, ke tempat gelap terus numpang-numpang, anak babi mau lewat gitu. Atau anak babi mau kencing gitu. No, kita nggak perlu ngomong gitu, kita bukan anak babi, kita anak kerajaan sorga, amin. Saya kalau ke tempat manapun saudara, kencing aja kalau lagi di gunung saudara. Gak ketemu toilet umum kan jauh saudara ya, hajar aja. Jangan bilang, jangan kencing sembarangan, mana tahu ada rumah setan, ada rumah roh jahat, nanti dikencingin dia marah loh. Nanti kesantet kita segala macam, kagak, gak pernah. Saya naik gunung gede, turun gunung gede, saudara. Istri saya sih ngeliat ya, agak-agak malam jam 6:30 gitu, turun gunung. Itu ada aja saudara yang melintas tuh, zit gitu saudara, hitam-hitam gitu. Namanya di gunung saudara, tapi gak masalah. Dia mau praktek, mau show off di depan kita, gak ada masalah. Saya sambil jalan, rasa-rasanya ada yang ngikutin di samping gitu, gitu. Tapi saya gak bisa lihat, tapi saya tahu dia ada di situ. Tapi gak apa-apa, dia gak bisa jangkau kita. Dia coba buat action aja, seolah-olah untuk menakut-nakuti. Tapi saudara harus pahami, otoritas kuasa Tuhan ada bersama dengan Anda. Amin. Yang ketiga saudara, Yesus membawa pembebasan sejati. Jadi berita tentang Yesus ini tersebar karena ada kuasa yang memerdekakan. Karena Yesus datang tidak untuk kasih aturan baru sama Anda. Ingat ya, Yesus tidak datang kasih aturan baru. Di Indonesia ini sudah banyak peraturan, betul gak sih? Peraturan udah banyak, gak perlu ketambahan peraturan lagi. Hanya yang dibutuhkan adalah apa? Implementasinya aja, udah praktekin aja itu. Gak usah tambah aturan, seringkali tambah pimpinan baru, aturan baru. Yesus tidak datang kasih aturan baru. Dia kasih Anda hidup baru. Karena kita tidak dibebaskan. Ya, kita tidak dibebaskan karena kita kuat. Karena kita layak. Bukan itu alasannya. Tapi kita dibebaskan karena Kristus sudah menang. Kita gak mungkin cari Tuhan. Tapi Tuhan yang datang cari kita. Saya kasih tulisan ini buat saudara, kemerdekaan sejati. Bukan usaha kita mendekati Allah. Tapi menerima bahwa Allah telah mendekati kita di dalam Yesus. Saudara sudah dibebaskan, katakan amin. Saya kasih cerita ilustrasi ini saudara. Ada seekor gajah kecil, sejak kecil dia dirantai. Dengan tali besi, lalu bandulan berat. Jadi kalau dia mau pergi gak bisa bergerak dia. Setiap kali kakinya diikat, dibiasakan oleh pemiliknya agar dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya dia berusaha membebaskan dirinya berkali-kali. Dan dia tidak pernah bisa bebas. Dan pada akhirnya dia berpikir, setiap kali diikat berarti saya sudah harus diam di tempat. Dia gak bisa kemana-mana. Dalam perjalanan waktu gajah kecil berubah jadi gajah besar. Dan ketika jadi gajah besar dengan tonase yang jauh lebih besar, dia diikat tali kecil saja dengan tonggak kayu. Setiap kali sudah diikat maka dia tidak bergerak lagi kemana-mana. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira gajah dengan ukuran seperti ini, tali seperti itu, ketika kakinya digerakkan, putus gak kira-kira? Pasti lepas lah, tapi dia tidak pernah melawan saudara ketika sudah diikat. Kenapa?
dia pikirannya masih terikat seperti pada waktu dia masih kecil. Jadi dia pikir dia tidak bisa bergerak. Padahal talinya udah tali yang biasa dan badannya udah gede. Dia sebenarnya bisa merdeka. Nah, begitu juga banyak orang Kristen yang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah terima firman, tiap hari Minggu datang ke gereja, tidak sedikit yang melayani. Tapi masih ada belenggu-belenggu yang belum bebas, masa lalunya, masa kecilnya, traumanya. Padahal dia harusnya percaya firman, dia sudah dimerdekakan. Nah, hari ini saudara Yesus berkata, aku telah memerdekakan kamu. Yang perlu Anda lakukan adalah apa? Bangkit dan berjalanlah dalam kemerdekaan. Amin. Jangan diem lagi dalam situasimu. Ayo bangkit keluar. Pikiranmu harus dirubah. Engkau telah dimerdekakan. Engkau telah terima kebenaran firman Tuhan. Maka respon kita hari ini adalah di dalam kasih karunia. Ingat, karena Yesus sudah membebaskan Anda, maka hari ini datang kepada Yesus. Yang pertama, setiap hari datang pada Yesus melalui firman. Jangan gak baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab, bilang amin. Sebab Yesuslah sumber otoritas yang bisa memerdekakan. Yang kedua, tolak semua intimidasi yang datang dari iblis. Semua kita pernah punya masa lalu? Jejak digitalmu gak bisa hilang. Orang bisa tahu masa lalumu. Tapi hari ini dengar baik, iblis pakai itu untuk menjatuhkan Anda. Tapi hari ini Yesus datang buat saudara. Katakan kepada iblis, hai iblis, itu masa lalu saya. Sekarang saya sudah hidup baru di dalam Yesus. Amin. Saudara harus berani memperkatakan, tolak semua intimidasi. Dengar baik, Anda gak perlu minta validasi dari orang lain. Ada begitu banyak orang Kristen, yaitu harga dirinya tergantung apa kata orang. Kalau media sosial mengkomen dia punya postingan dengan kata-kata baik, saya tenang. Tapi begitu dikritik sama orang lain, Anda gelisah sepanjang hari. Itu dependent namanya. Bahwa harga dirimu tergantung apa kata orang. Saudara harusnya jangan tergantung apa kata orang lagi. Orang mau ngomong apapun, masih ingat kan? Kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa larang burung bikin sarang di atas kepala kita. Kita gak bisa larang orang ngomong apapun tentang kita. Kita gak bisa atur orang berpikir apa tentang kita. Tapi kita bisa kelola pikiran apa yang boleh masuk dalam pikiran kita. Amin. Kita tolak semua yang tidak benar. Standar kita adalah Alkitab. Yang ketiga, mari berjalanlah dalam kemerdekaan Injil. Bukan untuk membuktikan sesuatu bahwa saya anak Tuhan. Bukan itu. Tapi untuk apa? Untuk tetap bersyukur atas penyelamatan yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak pernah posting berkat yang Tuhan kasih buat saya. Saya punya mobil baru, saya gak pernah posting di media sosial. Saya punya HP baru, tidak pernah saya posting di media sosial. Oh Tuhan baik, berkat Tuhan berlimpah gitu. Saya misalkan gitu saudara, saya dapat berkat apa gitu. Saya gak mau ngapain buat saya. Gak penting. Karena gak semua orang bisa bersyukur dengan berkat yang kita terima. Betul? Ada berkat yang saudara posting, ada orang yang bisa komen, cari muka tuh pasti dapat tuh. Nyuri di mana dia? Kok bisa dapat gituan? Ada aja orang ngomong. Bahkan ketika saudara posting, lagi jalan dan lain sebagainya, jangan lupa bayar pajak, gitu saudara. Ada aja gitu saudara. Jadi saya katakan buat saudara, Anda gak perlu pahami untuk minta validasi dari siapapun. Anda gak perlu buktikan apapun sama orang. Yang perlu kita lakukan tetap mengucap syukur dengan berkat Tuhan. Jadi hari ini saudara, kalau masih ada belenggu, masih ada ketakutan, kekhawatiran, masih ada dosa yang sama, berulang-ulang masih ada di situ terus. Hari ini dengar baik. Roh Kudus yang sama yang bekerja di Kapernaum, Roh Kudus yang sama yang menghardik kuasa gelap, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Kristus, Roh Kudus yang sama juga bekerja di tempat ini untuk Anda. Yesus yang sama dengan otoritas, dia mampu membebaskan semua yang kita di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.